Are you down for this? Baby, you're in the mood. Can take it to the moon. Just like a movie scene. Niki! Niki! Ya, Mak. Jemur dulu cucian nih, Mama mau berak. Tolong lagi terus. Aduh. Ayo, Bang. Aduh, sakitnya. Masih ganggu ya. Banyak jadi murah nih, Mak. Nih. Aduh, kan? Itu mau. Ini enak ya. Kan? Enak kan? Bergo. Mak. Apa lagi Niki? Ih, mau berak. Wangi banget ganggu ya. Sakit perutku. Kita kenapa kita? Bisa keluar ya. Udah keluar ya. Betul. Mak. Kenapa lagi Niki? Nggak bisa. Kenapa ya? Kok bisa kenapa? Ada makan apa-apa. Baru tadi juga bilang pas mak panggil. Oh, Bisa berdiri. Sakit. Baru semalam sakit juga ininya, payudaranya. Wangi banget itu sakit mbak. Ini kamu. Betul. Sebetulnya kita, satu kamu kok kenapa Mbak? Kapan? Sekarang Mak, kita mau siap, Mama cuci piring terus. Ya, Permisi Bunda. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu, selamat pagi. Gimana Bu kabarnya, baik? Alhamdulillah. Ya, dari sebelumnya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nilai Ibu Semua Putri yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, apa yang bisa saya bantu Ibu? Ini kemudian anak saya nih buat hari ini ya, jadi dulu. Oh, baik. Sebelum saya akan melakukan pemeriksaan pada ibunya, saya analisis terlebih dahulu tujuannya untuk mengetahui identitas ibunya. Kalau boleh tahu, nama ibu siapa? Niki. Ibu Niki. Ibu Niki usianya berapa Ibu? 26. 26 tahun. Alamat rumahnya Bu? Kampung 4 RT 6. Bisa Bu ya? Ibu sukunya apa? Suku Bugis. Suku Bugis. Pekerjaan Ibu? Ya, kita ibu rumah tangga ya Bu. Mohon maaf Ibu, pendidikan terakhirnya SMA ya Bu ya. Status perkawinan? Sudah nikah ya Bu. Nah, Ibu ini sama orang tuanya yang kesini ya Bu ya. Kalau boleh tahu suaminya di mana Bu? Suaminya kerja di luar punya ya, Oh iya. Baik Ibu Niki, kalau boleh tahu keluarnya apa? Saya suka berdiri tinggal. Kalau kayak mau berdiri kita kan bidang sakit. Terus itu kalau saya mau BAB susah keluarnya. Terus payudaranya juga suka berdiri. Kenapa ya? Oke, berarti keluhannya tadi Ibu merasakan dari dulu, terus terjadi payudara sama sebenarnya kayak ya untuk sampai AB. Nah, kalau boleh tahu nyerinya itu seberapa hari ya Ibu rasanya? Akhir-akhir ini sih 3 hari. 3 hari. Ibu lokasi nyerinya tuh gimana Bu? Mungkin dari dulunya lokasi nyeri bagian atas kah, bawah kah? Di sini. Di bagian atas. Kalau payudaranya Bu? Menyebut semuanya. Baik ya, kalau untuk sembuhnya sering sakit itu gimana? Semuanya sakit menurut saya. Ya, baik kalau misalkan untuk digambarkan itu sakit itu gimana? Seperti tertekan kali? Iya, seperti tertekan. Tanya Bu ya, itu nyerinya tuh gimana Bu? Seringkah munculnya atau hilang? Ada timbul. Hilang timbul. Oh, hilang timbul ya dari
sering beraktivitas kah, banyak pekerjaan, baru nyarinya ada Mungkin gitu. saat saya suka kerja rumah tuh menjemur. Oh, kalau banyak kerjaan gitu Iya, ya, iya. baru nyarinya mulai timbul gitu ya Bu ya. Nah kalau untuk memperingannya, Ibu biasa ngapain tuh Bu untuk mulai nyarinya? Saya istirahat aja. Oh, istirahat ya Bu ya, biar ini dari punggung, dari payudara gitu ya bisa. Soalnya saya mau pijit tapi mama saya larang. Iya, kenapa ini? Iya, iya betul Bu. Kalau sudah besar nggak boleh dipijit ya Bu ya. Nah Ibu kalau untuk digambarkan skala nyerinya 1 sampai 10, kalau 1 itu nggak seberapa nyeri, kalau 10 itu sangat nyeri. Itu berapa sih menurut Ibu? 7 kan? 7 ya Bu ya. Oke, selain itu ada keluhan lagi Bu? Nggak ada sih 3 itu. Berarti itu aja Bu ya. Nah nyerinya itu bisa menyebabkan Ibu sampai demam Pak? Nggak sampai sekali. Capek aja. Tidak ya Bu ya. Nah kalau Ibu sering olahraga atau tidak? Nggak pernah ya Bu ya, jarang gitu. Oke, Ibu mohon maaf sebelumnya ada sering pernah minum alkohol atau tidak pernah? Tidak pernah ya Bu. Nah Ibu ini kan tadi sakit sembelit ya. Nah untuk makanannya nih biasanya Ibu sering makan sayur-sayuran apa gimana? Saya lebih sering makan yang pedes-pedes itu. Kalau sayur agak Nggak boleh jarang. makan kayak begini. Oh, nah makanya sayur itu harusnya boleh ya Bu ya. Oke, Ibu boleh buka iya ya? Ini beda. Siap ya, saya janji ya. Usia kehamilan ibunya 32 minggu ya Bu ya, 8 bulan. Ini kehamilan pertama betul? Baik Ibu, setelah tadi sudah saya melakukan anamnesis pada Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terkait pada Ibu buat mengetahui apakah ada tanda-tanda tidak normal pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bisa Ibu. Jadi bumidan itu gimana ya caranya supaya itu kayak sakit pinggang apa Baik ya Bu ya, tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan TTP. Ibu itu ternyata tekanan darahnya 80/57, itu termasuk Ibu mengalami darah rendah. Nah jadi untuk penanganannya dari punggung, dari payudara, terus juga sembelit ya, konstipasi itu sebenarnya hal-hal yang normal sering dialami oleh ibu hamil. Nah apalagi kan ibu ini usianya kehamilannya sudah 32 minggu ya, termasuk hamil besar sudah dosis 3. Nah yang pertama tuh ada beberapa faktor sih Bu dirasakan oleh ibu hamil. Yang pertama kalau misalkan dari punggung karena adanya postur tubuh. Nah karena kan biasanya sebelum hamil postur tubuh kita itu kan tegak kan ya, karena selama hamil ada istilahnya ada janin ya, ada besar pembesaran dari uterus, maka tubuh kita cenderung jatuh ke bawah sehingga adanya otot atau tubuh kita ini yang nanti akan berusaha mempertahankan posisi agar lebih tegak. Nah itu yang biasanya menyebabkan berpergian lebih banyak dari punggung seperti itu. Terus yang kedua akibat dari perubahan hormon. Nah sama hamil itu perubahan hormon itu selalu ada dan peningkatannya hormon estrogen dan juga relaksin. Nah ibu ini kan sudah hamil besar, pastinya ingin mempersiapkan melahirkan gitu kan. Nah jadi nanti ada tuh pembesaran rahim, rangkaian rahim ya, karena kan jadi semakin turun ke bawah. Nah itu yang biasanya juga penyebab dari nyeri punggung. Nah terus juga akibat dari penambahan berat janin, karena jadi semakin besar kehamilan berat janin itu semakin bertambah, mungkin ada sampai 3 kilo ataupun lebih. Nah itu bisa menyebabkan punggung kita tuh mendapatkan tekanan yang lebih besar sehingga menyebabkan nyeri punggung. Jadi semuanya normal ya Bu ya, nyeri punggung itu normal dialami oleh ibu hamil, namun dilihat lagi aktivitas ibu, mungkin lebih banyak ibunya kelelahan, kecapean, itu yang bisa memperparah nyeri punggungnya. Nah yang kedua nyeri payudara. Nah jadi nyeri payudara itu memang Bu sering dialami oleh ibu hamil juga. Kan semakin kita ibu hamil itu mempersiapkan ASI ya Bu ya, ASI ini ada pembesaran ukuran payudaranya. Nah oleh karena itu biasanya menyebabkan nyeri pada payudara yang lebih sensitif seperti kita mau haid, sering juga dirasakan nyeri payudara karena tidak ada peningkatan dari hormon seperti itu.
hamil kan mempersiapkan ASI seperti itu kan, jadi payudaranya kadang lebih tegang ya, seperti itu. Terus yang kedua, ibunya konstipasi atau sembelit, ibu sering rasakan, jadi ibu jangan khawatir. Memang kalau sembelit juga sering dialami oleh ibu hamil. Nah, karena hal itu penyebabnya juga karena adanya hormon progesteron, peningkatan hormon. Semakin hormon progesteron itu meningkat, maka itu bisa menyebabkan tubuh kita itu lebih rileks, terutama menyebabkan usus kita itu bekerjanya lebih lambat seperti itu, dan juga feses kita lebih banyak menyerap air, makanya bisa menyebabkan feses kita itu lebih keras. Nah, kalau ibu biasanya sakit seperti itu, jangan dibawa ngejat seperti itu, karena kalau tambah ngejat lebih keras itu bisa menyebabkan wasir atau visura, bisa disebut ambliopia seperti itu. Jadi Bu Bidan, ada cara kayak supaya dia menangani Jadi ada beberapa penanganan. Jadi sebenarnya memang ada beberapa cara untuk mengatasi nyeri punggung, nyeri payudara, dan juga konstipasi atau sembelit. Pertama kita bahas satu ini ya. Mungkin bisa dilihat di sini ya Bu ya. Kalau misalkan pada nyeri punggung, permisi ya Bu ya, saya akan dulu. Nah, kalau misalkan pada nyeri punggung, itu biasa ibu perhatikan posisi tidurnya. Posisi tidur yang baik itu Bu ada ke kiri ya, supaya tekanannya itu, tekanan punggung otot kita itu nggak terlalu bekerja lebih banyak ya, itu bisa mengurangi nyeri. Terus yang kedua, kalau misalkan nyeri punggung itu bisa juga dilakukan yoga atau senam seperti itu, senamnya. Terus juga posisi duduk itu harus tegak ya Bu. Nah, itu harusnya nggak boleh, itu harus tegak seperti itu ya. Duduknya harus tegak Bu. Itu harus tegak ya, jangan bisa sembarangan duduk ya Bu ya, karena itu mempengaruhi tulang belakang sama ya. Jadi kalau misalkan ibunya perlu sadar apa, setidaknya ada bantal untuk menyangga agar posisi kita lebih tegak gitu. Nah, untuk nyeri payudara biasanya kita tuh bisa menggunakan bra itu yang nyaman Bu, jangan terlalu ketat gitu ya, jadi yang nyaman supaya tidak nyeri, dan juga bisa melakukan kompres air dingin. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika di kompres air dingin itu bisa mengurangi nyeri dan juga mengurangi peradangan pada payudara seperti itu. Ibu bisa palpasi sendiri ya, palpasi sendiri apakah tempatnya ada benjolan dan sebagainya. Nah, terus tuh kalau untuk konstipasi, ibunya ini harus rajin olahraga. Terus ibu juga pola makannya diatur ya, pola makannya diatur di mana pola makannya tuh harus maksudnya sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jangan ibu takut makan, jadi lebih banyak makan yang berserat. Karena dilihat tadi tekanan darah ibu tadi 80 ya, 80/54 ya. Nah, itu mungkin ibu bisa makannya sedikit tapi sering gitu. Dan jauhin minuman yang soda ya, seperti itu. Jadi atur pola makannya. Jadi ini tanyakan lagi Bu. Kalau yoga untuk yoga, nah untuk yoga nanti bisa dibantu oleh bidan salsa. Nanti saya akan untuk bidan salsa bagaimana sih cara teknik-teknik cara yoga dalam mengurangi nyeri punggung seperti itu. Baik Ibu, ini saya akan ke bidan salsa. Bidan salsa bisa dilakukan dengan melakukan tegotos. Ini, kemudian kita harus ke atas, lalu dari kaki ke atas, kemudian angkat bokong, panjangkan tulang punggung, kepala masuk, terus relax sampai 3 kali siklus pernapasan. Tahan, lalu kembali ke tegotos. Buka kaki, lalu turunkan 2 sisi jempol kaki, lalu dorong bokong ke bawah ini, lalu istirahat. Lalu istirahat. Seperti itu Ibu. Jadi tadi itu merupakan gerakan yoga yang dapat mengurangi rasa nyeri punggung ibu. Nah, sekiranya Ibu dapat melakukan di rumah, apakah Ibu ada yang ditanyakan? Soalnya di rumah saya itu nggak ada yang gimana?
Kalau nggak ada mata seperti ini tuh bisa pakai karpet ataupun selimut di rumah ibu. Oke. Mari Bu, saya akan kembali ke perjalanan ini. Oh, sudah selesai. Kasih ya, biar salsa ya. Iya, kasih. Terima kasih Bu Binda. Ibu, setelah tadi sudah diajarkan dan salsa, mungkin Ibu ada yang ingin tanyakan lagi? Mungkin yang tadi gerakan-gerakan yang ada sama saya ajarkan bisa dicoba-coba di rumah untuk mengurangi nyeri punggung. Nah, baik Ibu tadi untuk mengurangi nyeri punggung, nyeri payudara, atau masuk kulit, tadi apa aja yang bisa menguranginya? Sembelit, kurang makan pedas, kebanyakan makan sayur yang berserat-serat. Terus kalau nyeri payudara bisa dikompres dengan air. Terus kalau ada yang gemuk bisa melakukan olahraga seperti yoga tadi. Apa posisi duduknya ya Bu? Iya. Posisi duduknya juga selalu diperhatikan ada tetap tegak ya punggungnya, dan juga satu kalau misalkan masih nyeri itu pakai BH berat itu yang bisa menopang. Baik Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik Ibu, kalau misalkan tadi tidak ada yang ditanyakan semuanya sudah jelas. Mungkin kalau misalkan ada keluhan-keluhan lagi, mungkin apabila dari sini keluhannya masih belum berkurang, ini saya tanya kembali untuk konsultasi yang lebih lanjut dan saya akan melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Ini untuk ini ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Binda. Iya Bu ya, silakan. Ada Bidan salsa mungkin bisa ada bidan salsa ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Binda.